Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Nah, akhirnya dulu. Yang saya hormati kepada KM Mushola Al-Mustaqallah Bapak Haji Budi, semoga beliau selalu sehat walafiat bersama keluarga. Dan juga yang saya hormati para imam musholah, Ustaz Haji Budi, Bapak Haji Nur, juga tentunya yang lain para pengurus TKM Mushola Al-Mustaqallah, Bapak Nasir selaku BPD, juga Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati. Puja puji syukur marilah sama-sama kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan nikmat hidayah. Sehingga di malam yang ke-23 ini kita tanpa ada hambatan, tanpa ada langkah yang berat, namun kita bisa hadir di tempat yang insyaallah barokah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah yang nanti kita teruskan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terhadir kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan hal-hal sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan menjadi tanda bukti bahwa kita ini berkeinginan, bahwa kita ini berniat ingin menjadi bagian daripada umat kanjeng Nabi hingga mendapatkan pengakuan daripada beliau sebagai umatnya layak mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, buat anak-anaknya diam ya, bocah-bocah. Ini berbalik ini Bu, udah mau di belakang. Ya, ya kalau nggak diam mual terus kan. Dah, diam. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah masuk kepada 10 hari yang terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala ini memberikan satu hadiah besar kepada umat kanjeng Nabi yang mulia, kepada hamba-hambanya yang paham bahwa Ramadan adalah satu bulan yang sangat mulia. Ramadan adalah satu bulan yang teramat agung, di mana Allah 10 hari yang pertama membagi-bagikan rahmatnya, 10 hari yang kedua Allah menebar daripada maghfirahnya, dan yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebasan daripada api neraka. Maka kalau kita menyadari betapa beratnya kehidupan kita nanti setelah meninggal dunia, tentu akan sangat khawatir. Setiap amal-amal ibadah kita, setiap perbuatan kita, baik yang ada nilai ibadah ataupun tidak,
ini nanti menjadi berat ketika dalam persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman kepada Allah itu bagaimana orang yang percaya bahwa setiap kelakuan di alam dunia akan dituai ketika nanti kita berada di alam akhirat. Di Bapak Ibu sekalian, jadi imannya bukan hanya sekedar kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada para rasul, bukan sekedar itu, tetapi membangkitkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah, bahwa kelakuan kita di alam dunia ini akan menghantarkan kita akibat daripada kelakuan kita di alam dunia sampai kepada negeri akhirat. Dan kalau sekarang kelakuan kita di alam dunia benar, maka insya Allah tidak akan ada berat ketika kita sampai kepada negeri akhirat. Jadi apa yang kita kerjakan di alam dunia akan kita tuai nanti ketika kita sampai kepada negeri akhirat. Bagaimana kalau misalkan sekarang ini kita termasuk bukan orang-orang yang rajin ibadah, bukan orang-orang yang ahli taubat. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini memanggil menyeru kepada orang-orang yang beriman. Untuk apa nih? Untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian karena kita adalah umat Nabi Muhammad yang lemah dalam segi ibadah. Ini dalam segi ibadah kita kan kita bisa akui bahwa kita ini orang-orang yang melakukan maksiat begitu mudah, melakukan amal ibadah belum tentu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kanjeng Nabi kita yang mulia dalam satu riwayat, ini perkara yang berkaitan dengan asbabun nuzul surat Al-Baqarah. Dalam satu hari kanjeng Nabi yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ini sedang duduk bersama para sahabat. Nah, kanjeng Nabi ketika menceritakan ada salah seorang nabi, anak turun daripada Nabi Yakub, ini kalangan daripada Bani Israil yang sekarang lagi diburu sama Irak. Nah, di situ ada salah seorang nabi yang bernama Nabi Samud. Ini nabi salah satu mukjizatnya adalah kuat perkasa, gagah luar biasa. Ini besi aja seperti tempe, ini besi seperti tahu. Pokoknya kalau udah ketemu Nabi Samud, apapun yang terasa keras akan jadi lembek. Nah, salah satu mukjizat Nabi Samud adalah Allah berikan kekuatan pada tubuhnya, pada dirinya. Nah, satu ketika bahwa Nabi Samud ini berjuang sendirian melawan raja kafir, melawan penduduk yang begitu menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada pengikut. Sendirian berjuang kurang lebih 83 tahun 4 bulan, atau hitungannya setara dengan 1000 bulan. Nah, satu ketika ada sayembara bahwa siapa orang yang bisa membunuh ini Nabi Samud akan mendapatkan intan berlian permata hadiah daripada raja kafir dari orang-orang istana. Nah, akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba untuk bisa menaklukkan daripada Nabi Samud. Sampai istrinya sendiri pun tertarik mendapatkan hadiah. Nah, akhirnya apa nih? Akhirnya itu Nabi Samud, kemudian si istrinya ini berkolaborasi kerjasama dengan raja kafir. Pokoknya nanti kalau pulang tidur pengen tahu nih kekuatannya suami untuk kayak apa sih. Akhirnya ini istrinya dikasih tali oleh raja kafir, kemudian tali yang sangat kuat diikatlah itu Nabi Samud. Ternyata begitu bangun Nabi Samud tidurnya, itu lihat tubuhnya sudah diikat dengan tali. Nah, apa kata istrinya? Cobaan pengen tahu. Kan kaget Nabi Samud bangun tidur lilir udah diperobot sama tali. Nah, kaget kenapa ini ya? Hanya istrinya kok saya diikat? Kamu pengen tahu aja seberapa hebat sih kekuatannya. Akhirnya terbuka tali dengan satu hentakan. Ya cuma dipakai lagi putus itu tali. Wah, luar biasa kehebatannya. Malam yang keduanya begitu lagi dikasih lagi rantai yang lebih besar. Ini diikat sama istrinya. Nah, kira-kira kalau kita ini diikat sama rantai bisa kuat nggak nih? Kalau nggak bisa, tetapi Nabi Samud dengan satu hentakan rantai aja putus. Luar biasa. Akhirnya apa nih? Ngobrol-ngobrol yang nama jalan ke amal ini yang lakukan ada keterbukaan.
Emang apa sih rahasianya ini suamiku? Kok bisa kuat begini? Tali rantai pada putus. Nah, kalau pengen menakutkan kekuatanku, ikat aku dengan rambutku. Nah, malam yang berikutnya ternyata benar. Itu istrinya Nabi Sam'un, raja apa? Pengkhianat yang bekerja sama dengan raja kafir. Ikat Nabi Sam'un dengan rambutnya. Akhirnya apa nih? Takluklah Nabi Sam'un, kemudian dibawa ke istana, kekuatannya hilang, lantaran diikat dengan rambutnya. Nah, kemudian dibawa ke istana ibu Nabi Sam'un, sampai itu yang namanya telinganya diiris, sampai lidahnya diiris, tangannya dipotong, kakinya dipotong, dimasuk ke penjara. Hanya bagi Nabi Sam'un minta kembali kepada Allah, ya Allah kembalikan kekuatanku seperti semula. Pada saat itu juga Allah mengabulkan doanya dan balik lagi tuh, kuping yang udah dipotong nyambung lagi, lidah yang udah dipotong nyambung lagi, tangan yang dipotong balik lagi, semua anggota tubuhnya lengkap. Nah, saat itulah Nabi Sam'un merasa bersalah kepada Allah. Kenapa bersalahnya? Karena sudah memberikan informasi sesuatu yang rahasia kepada istrinya yang kafir. Nah, saking apa nih istri? Ternyata ada pengkhianat. Istri aja gara-gara dunia bisa berkhianat kepada suami. Pelajaran yang pertama tuh, ya, bahwa ternyata dunia yang sementara ini bisa menggelapkan hati kita. Nah, kemudian itu Nabi Sam'un dengan janjinya, setelah nanti aku dikembalikan kekuatanku olehmu ya Allah, aku akan berantas tuh orang-orang kafir, aku akan bunuh raja kafir, bahkan istananya pun akan aku hancurkan. Benar, hancur itu istana. Kemudian orang-orang kafir dihajar habis oleh Nabi Sam'un. Nah, berapa lama tuh? Janjinya adalah 1000 bulan ataupun 83 tahun 4 bulan lamanya. Siangnya berjuang sendirian, bahkan seperti riwayat bahwa Nabi Sam'un lenggangkan ke surga tanpa ada pengikut satupun. Nabi, seorang nabi berjalan sendirian tanpa ada yang ngikutin, tapi kuat membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemudian menjadi satu sebab asbab surat Al-Qadar. Lalu kata orang Nabi Muhammad, ya Rasul, kalau gitu bagaimana dari kita nih? Umatmu yang umurnya pendek, tenaganya pun gak seberapa, baru maju sedikit udah capek. Tenang, nanti kalau ada bulan Ramadan, tunggulah satu malam yang teramat luar biasa yang namanya malam Lailatul Qadar. Ketika kita beribadah pada saat itu, maka sama hitungannya pahalanya kita beribadah kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Maka nih di penghujung Ramadan ini, di mana ada malam ganjil, jangan kita sia-siakan berlalu tanpa ada amal yang kita persajikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apa? Ibadah yang kita kerjakan pada malam Lailatul Qadar itu seimbang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sam'un, dan yang menjadi satu sebab turunnya surat Al-Qadar. Maka mudah-mudahan kita yang sekarang menyadari bahwa kita banyak salah, banyak dosa kepada Allah, mampu mendapatkan malam Qadar tersebut hingga ibadah kita menjadi yang berlipat ganda dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan ada Bapak Haji Pudin sholat sunnah 2 rakaat pas sangat bertepatan dengan malam Qadar, maka dihitung kurang lebih Bapak Haji Pudin ibadah selama 83 tahun 4 bulan lamanya tanpa ada ngasok. Yang siangnya tadi itu melawan orang kafir, Nabi Sam'un, malamnya dipakai buat bersujud kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita melakukan amal kebaikan pada malam Qadar, kita mendapatkannya, maka siang malam itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sia-siakan malam-malam yang ganjil. Kalau dalam keterangan bahwa ketika Ramadan mulainya hari Kamis, maka kata Imam Ghazali ada kemungkinan malam Qadarnya itu turun pada tanggal 25 Ramadan. Kata ini ya. Nih, kalau kita kemarin mulainya puasa hari Kamis, berarti jatuhnya malam Qadar kata ulama bahwa akan jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Berarti malam ke 25 dengan malam. Minggu ya. Lemah. Nah, ini kita perbanyak ibadah, baca Quran, zikir, sholawat. Bahkan saya punya guru, ketika kita nanti menyambut dengan malam Qadar, perbanyak baca sholawat seperti dan baca sebelum ayat sebanyak-banyaknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La ilaha illallah